Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih Anda masih tetap setia dan memilih Touching TV sebagai sarana hiburan dan informasi Anda. Hari ini saya akan mengangkat sejarah Gajah Mada atau Gajah Mabuk. Tentu buat kalian khususnya pecinta sejarah sudah pada tahu dong tentang sejarah Gajah Mada ini. Siapa sosok Gajah Mada itu? Meskipun kalian sudah tahu tentang sejarah Gajah Mada, namun tidak ada salahnya saya akan mengulas kembali agar kita lebih tahu. Nah, untuk kalian yang belum tahu, silahkan simak videonya sampai selesai ya guys. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Terima kasih yang sudah subscribe. Yuk, mari kita kemon, kita simak penjelasan selengkapnya. Batur sedulur sekambung, Gajah Mada mendadak ramai diperbincangkan khalayak luas. Pemicunya adalah tidak lain karena penafsiran lain dari sejarah Patih Majapahit yang legendaris itu. Jadi heboh di media sosial mencuat pendapat bahwa Gajah Mada adalah Gajah Mada yang beragama Islam. Di luar isu tersebut, sebelumnya secara umum di kalangan masyarakat Indonesia, Gajah Mada dikenal sebagai patih terbesar Kerajaan Majapahit, kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terbesar pada abad ke-14 hingga ke-15. Peran Gajah Mada ditonjolkan Muhammad Yamin melalui buku Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara yang terbit pertama kali pada 1945 dan telah dicetak ulang belasan kali. Buku itu mengisahkan kisah kepahlawanan Gajah Mada sebagai patih Kerajaan Majapahit. Dalam buku tersebut, Yamin menampilkan foto sekeping terakota yang mewujud wajah lelaki berpipi tembam dan berbibir tebal. Di bawah foto sosok itu, Yamin melukiskan Gajah Mada. Rupanya penuh dengan kegiatan yang tangkas dan air mukanya menyinarkan keberanian seorang ahli politik yang berpandangan jauh. Hasan Jafar, arkeolog dan ahli sejarah kuno dari Universitas Indonesia, menyebutkan kepingan terakota itu ada di Museum Trowulan dan sejatinya merupakan bagian dari celengan kuno. Kepingan itu dalam keterangannya yang ditulis kembali 20 Juni 2017 tidak ada kaitannya dengan Gajah Mada. Berikut adalah beberapa fakta perihal Gajah Mada berdasarkan buku Agus Aris Munandar yang berjudul Gajah Mada Biografi Politik. Yang pertama adalah mitos kelahiran Gajah Mada. Kisah kelahiran Gajah Mada penuh dengan mitos untuk melegitimasi kedudukannya sebagai orang besar. Kitab Usana Jawa menyebutkan Gajah Mada lahir begitu saja dari buah kelapa. Di lain pihak, Babat Gajah Mada mengatakan Gajah Mada merupakan anak dari Dewa Brahma, salah satu dari 3 dewa utama kaum Hindu, dengan istri seorang pendeta muda bernama Empu Suradharma Yogi. Setelah dewasa, Gajah Mada diambil oleh Mahapati Majapahit untuk mengabdi kepada raja. Kisah-kisah yang berbau supranatural ini jamak tercatat dalam babat-babat tanah Jawa dengan tujuan kelahiran Gajah Mada. Sudah direstui kekuatan Adikodrati. Dengan kata lain, proses kelahirannya sudah menandakan Gajah Mada ditakdirkan menjadi orang yang terkenal atau disegani. Kemudian yang kedua, Gajah Mada bukan nama yang sebenarnya atau bukan nama asli. Babat Arung Bondan menyatakan Gajah Mada adalah anak seorang patih Majapahit. Agus Aris Munandar menduga Gajah Mada merupakan anak Gajah Pagon, pengawal setia Raden Wijaya, raja pertama Majapahit yang membuka hutan Tarik sebagai cikal bakal kerajaan.
Kitab para Raton menyebutkan kedua orang itu berwatak sama, yakni pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah, setia kepada tuannya, dan berperilaku seperti hewan gajah yang dapat menghalau semua penghalang. Kata gajah mengacu pada hewan yang dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai Yahana atau hewan tunggangan Dewa Indra. Gajah milik Indra dinamai Airavata, sementara Mada dalam bahasa Jawa kuno berarti mabuk. Maka bisa bayangkan jika seekor gajah tengah mabuk, ia akan berjalan seenaknya, beringas, dan menerabas segala rintangan. Sepertinya itu nama yang cocok dan sudah dipikirkan betul-betul sebelum diberikan kepada Gajah Mada. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah Gajah Mada dan pasukan Bayangkara. Seperti kebiasaan masyarakat Hindu, seorang anak akan dilepas untuk berguru kira-kira 12 tahun lamanya. Setelah itu, ia akan mengabdikan dirinya untuk raja dan masyarakat. Gajah Mada yang sudah diberikan ilmu kewiraan bertugas dalam satuan khusus pengawal raja. Pasukan ini dinamai Bayangkara dari bahasa Sanskerta yang berarti hebat dan menakutkan. Istilah itu termaktub dalam dua kata Jawa kuno, yakni baya yang berarti bahaya atau berbahaya, menakutkan. Sementara angkara dari kata ahangkara yang berarti aku atau kami. Maka istilah Bayangkara dapat diartikan sebagai kami yang menakutkan. Dalam pasukan Bayangkara inilah pengabdian dan prestasi Gajah Mada dibangun untuk menjaga kerajaan Majapahit. Para Raton menyebut Gajah Mada mengiringi Raja Jayanegara mengungsi ke desa Bandander saat terjadi pemberontakan oleh Kuti. Menariknya, saat Jayanegara dibunuh oleh Tabib Tanca, Gajah Mada diisukan mengatur pembunuhan itu. Konon, ia tidak suka pada kelakuan Raja Jayanegara yang sudah melanggar perundang-undangan kerajaan, lantaran menggauli istri orang. Perbuatan tersebut adalah hal yang nista, karena dalam kitab Kutaramana Wardharma Sastra disebutkan hukuman bagi orang yang mengganggu perempuan yang telah bersuami cukup berat. Batur sedulur sekampung, demikian penjelasan tentang sejarah Gajah Mada yang sangat populer di kalangan masyarakat. Semoga keterangan ini bisa menambahkan hasanah pengetahuan kita. Saya yakin penjelasan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, jika Anda ingin melengkapi atau meluruskan penjelasan ini, silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak. Saya memberikan apresiasi yang tak terhingga untuk kalian yang sudah membantu melengkapi penjelasan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau nama tokoh. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kami terus berkarya dan memberikan informasi menarik lainnya. Karena dengan dukungan Anda lah, Taching TV bisa tetap hadir di hadapan Anda. Ingat, tetap menduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.